Di tanah terberkati Dongtian, tuan muda dari Sekte Pembunuh Dewa, ditemani oleh beberapa ksatria, meninggalkan Sekte Pembunuh Dewa, dan di belakangnya, ada puluhan ribu orang. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang ditransfer dari keluarga besar. Dengan tuan kecil, pencarian besar diluncurkan di gua. Qin Yichan tidak mengerti proses pencarian ini. Hanya saja bumi bergetar di luar, dan ketika auman itu menghantam lagi dan lagi, dia tahu dengan sangat jelas bahwa ada perang besar di luar. Tapi itu tidak berhenti di situ. Sekarang Qin Yichan memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri, dan dengan seluruh kekuatannya, dia dapat bersaing dengan para ksatria di samping tuan kecil. Tapi itu tidak cukup. Dia tidak cukup terlibat dalam pertempuran seperti itu, dan dia tidak cukup untuk mempengaruhi situasi. Begitu menggemparkan dunia, pertempuran yang berlangsung selama 3 hari akhirnya mereda di hari keempat. Malam itu, suara Patriark Zongtian datang dari luar pintu. Si Dongtian telah ditemukan oleh orang-orang di luar, dan tuan kecil memutuskan untuk pindah ke Dongtian. Siapa orang-orang itu? Metodenya sangat aneh. Bahkan para ksatria tidak bisa mendapatkan manfaat dari mereka. Qin Yichan melihat pemandangan di luar dengan ringan dan memikirkannya sejenak. Sekarang mereka tahu lokasi Dongtian, dan memiliki kemampuan untuk menyerang, baik kuil cahaya lor mereka sendiri. Mereka arogan untuk menganjurkan serangan. Bahkan Ares, Dewa Perang, takut akan kemampuan aneh para penganut kuil penguasa cahaya. Tiba-tiba, alam rahasia khusus untuk Dongtian muncul, bahkan Qin Yichan juga bisa menerimanya. Bahkan celana dalam Ares, Dewa Perang, dapat terlihat, jadi kemampuan aneh apa lagi yang tidak diperbolehkan? Semuanya masuk akal, jadi Qin Yichan memiliki keraguan tentang tebakan ini. Selain kuil penguasa cahaya, lawan yang dapat dipikirkan Qin Yichan adalah dewa-dewa lain yang setara dengan Ares, Dewa Perang. Tersangka terbesar adalah Athena, Dewi Kebijaksanaan. Bagaimanapun, dia paling dekat dengan wilayah Ares, Dewa Perang. Qin Yichan merenung sejenak sebelum dia mengatakannya. Saya sedang retret akhir-akhir ini, dan saya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Mendengar ini, Patriark Zongtian tiba-tiba merasakan firasat buruk. Seolah-olah dia tidak mendapatkan jawaban dari Qin Yichan, dia kehilangan kepercayaan dirinya. Kupikir kau tahu siapa itu. Qin Yichan melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan setelah berpikir sejenak, dia menambahkan dengan santai. Saya memiliki beberapa target yang mencurigakan di hati saya. Anda akan menghidupkan kembali adegan pertempuran dengan kabut hitam. Mendengar perintah aneh ini, Patriark Zongtian tertegun sejenak. Ulang. Saat dia berbicara, dia melirik kabut hitamnya sendiri. Benda ini gelap gulita. Apa yang bisa kamu lihat? Bahkan jika itu adalah pemeragaan lengkap, tidak ada penampilan sama sekali. Patriark Zongtian ragu-ragu sejenak sebelum menyarankan. Bagaimana kalau aku memberimu potret pria itu? Meskipun aku hanya meliriknya selama konfrontasi, aku masih ingat penampilannya. Tidak ada respon dari rumah. Patriark Zongtian tidak berdaya untuk sementara waktu, dan hanya bisa mengikuti instruksi Qin Yichan untuk menyimpulkan kembali adegan pertempuran dalam beberapa hari terakhir. Sampai malam tiba, seluruh gambaran pertempuran muncul di mata Qin Yichan. Meskipun Patriark Zongtian berpartisipasi dalam pertempuran relatif terlambat, dan itu hanya dari sudut pandang pribadinya, Qin Yichan sudah menerima cukup banyak berita. Orang ini dapat bersaing dengan tuan kecil dari Sekte Pembunuh Dewa. Bahkan jika tuan kecil melemparkan kabut hitam, dia tidak dapat memutuskan pemenangnya. Meskipun tuan kecil masih muda, dia memiliki teknik rahasia membunuh para dewa. Kekuatannya saat ini telah melampaui semua ksatria. Jika dia terus berkembang dengan kecepatan ini, hanya perlu 100 tahun untuk dapat bersaing dengannya. Dewa tuan manapun. Kecepatan ini meningkatkan kekuatan, ditambah dengan kabut hitam yang disesuaikan untuk dewa-dewa. Kebangkitan agama pembunuh dewa hanya 100 tahun kemudian. 100 tahun hanyalah waktu yang sangat singkat bagi semua dewa utama. Ini adalah waktu yang sangat singkat. Tetapi selama Qin Yichan memikirkannya, dalam 100 tahun terakhir, dia bisa mengendalikan terlalu banyak hal. Dan bahkan, selama dia mau, dia bisa membiarkan tuan kecil ini jatuh di tempat kapan saja. Apakah kekuatan tuan kecil sudah begitu kuat? Dengan pemikiran ini, Qin Yichan tiba-tiba merasa sedikit enggan. Seorang anak yang baru lahir diberi begitu banyak tanggung jawab penting sebagai seorang anak, yang jelas bukan apa yang ingin dilihat Qin Yichan. Selain itu, jika Anda menghubungi tuan kecil, Anda mungkin dapat menghubungi Arthur lagi. Yi, menurutmu siapa orang ini? Patriark Zongtian di luar rumah tidak bisa menahannya dan bertanya dengan keras. Pertanyaan ini telah mengganggunya terlalu lama. Kekuatan Sekte Pembunuh Dewa jelas bagi semua orang, terutama setelah pertempuran untuk mengepung dan menekan Ares, Dewa Perang. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan kabut hitam. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, kepercayaan diri mereka sangat terinjak-injak.
Bahkan tuan kecil dipaksa untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Itu hanya untuk memaksa lawan mundur dan meninggalkan gua. Selama seluruh pertempuran, mereka bahkan tidak merekam satupun pemenggalan kepala. Disparitas absolut dalam kekuatan seperti itu telah menyelubungi lapisan kabut di ranah rahasia Dongtian. Jika Anda dapat memberitahu saya siapa ini, Anda dapat membuat persyaratan apapun, selama itu dalam kemampuan saya. Patriark Zongtian sangat tidak mau. Tuan kecil adalah kesempatan penting untuk reformasi agama pembunuh Tuhan. Sekarang, ada tuan kecil yang nyata dan palsu, dan ada kekuatan luar yang terlibat, dan semuanya tiba-tiba menjadi membingungkan. Tuan kecil adalah inti dari agama pembunuh dewa, dan itu akan memobilisasi seluruh tubuh. Keluarga Zongtian telah diam selama bertahun-tahun, melihat bahwa kesempatan untuk bangkit ada di depannya. Pemilik keluarga Zongtian sangat tidak mau melepaskan kesempatan seperti ini. Aku tidak memikirkan kondisinya. Adapun siapa orang ini, aku mungkin tahu. Athena, Dewi Kebijaksanaan. Patriark Zongtian tertegun sejenak, menahan keinginan untuk membuka pintu. Kamu yakin? Sangat yakin. Qin Yichen menanggapi dengan ringan. Athena, Dewi Kebijaksanaan, adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan ini, dan dapat menstabilkan para dewa tanpa melukai siapapun. Terlebih lagi, satu-satunya yang bisa memasuki gua tempat sekte pembunuh dewa bersembunyi, dan yang bisa keluar darinya, mungkin hanya Zeus, kecuali Athena, Dewi Kebijaksanaan. Patriark Zongtian masih agak sulit dipercaya. Wan, ada satu hal yang aku tidak mengerti. Mengapa Athena bisa memenangkan kemenangan besar? Dan Ares, Dewa Perang, hanya harus dikalahkan oleh kita. Mengenai pertanyaan ini, Qin Yichen hanya menguap bosan. Otak. Setelah berbicara, Qin Yichen memandang Zhang Yun yang tergeletak di tanah. Penting untuk menggunakan otakmu. Bahkan jika itu adalah dewa utama Zeus, dia memiliki kelemahan dan hal-hal yang tidak dia kuasai. Dengan memahami kelemahannya, kamu bisa menutupi celah dalam kekuatan sampai batas tertentu. Apakah sekte pembunuh dewa sekarang memiliki kekuatan untuk melampaui dewa utama manapun? Satu kalimat seperti tamparan di wajah. Patriark Zongtian akhirnya mengerti mengapa dia tampak begitu tidak berdaya di depan, Wanabe. Visi kedua belah pihak tidak pada tingkat yang sama. Mengepalkan tinjunya, Patriark Zongtian berbicara lagi. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang?